kenalin, nama aku Siti Salwa, asal Bogor. Hari ini mau menceritakan tentang seorang gadis dari kampung kecil. Gadis ini bernama Sisil. Sisil lahir dan besar di kampung, di mana kata-kata seperti kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual dianggap tabu, tidak boleh dibicarakan, apalagi oleh perempuan. Bahkan orang tuanya hanya berkata, jaga dirimu baik-baik, tapi tidak diberitahu caranya. Membicarakan tubuh adalah hal memalukan. Sisil tumbuh menjadi gadis yang polos. Hingga suatu hari ia bertemu seorang pemuda bernama Ihsan. Ihsan nampak baik, mereka semakin dekat. Tapi hubungan ini dijalani diam-diam karena Sisil tahu orang tuanya sangat ketat. Tanpa disadari, Sisil mulai menyerahkan sedikit demi sedikit dirinya. Sampai akhirnya ia tidak datang bulan. Awalnya ia berpikir, mungkin aku lupa tanggalnya, tapi minggu berganti bulan. Tetap sama, panik pun datang. Apa aku hamil? Kalau hamil, bagaimana? Memberitahu, Ihsan tidak memberi tanggung jawab. Ia malah membawa Sisil ke dukun bayi untuk menggugurkan kandungan. Setelah itu, ia menghilang. Tubuh Sisil belum pulih, kabar buruk menyebar ke kampung. Ayahnya berkata, dasar aib. Ibunya, perempuan murahan. Tetangga-tetangga mencemooh, tapi tidak ada yang bertanya apakah kamu baik-baik saja. Hingga akhirnya Sisil diusir dari rumah dan kampungnya. Beberapa bulan kemudian, Sisil menetap di kota dan bertemu dengan komunitas yang mengajarkan tentang pendidikan seksual komprehensif. Pendidikan yang ilmiah, manusiawi, dan melindungi orang muda dari risiko, seperti yang direkomendasikan oleh UNESCO dan WHO. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual adalah hak dasar, bukan suatu yang harus ditutup-tutupi. Ia belajar bahwa pendidikan ini bukan suatu ajakan untuk berbuat buruk, tapi perlindungan supaya orang muda tahu cara menjaga tubuh, harga diri, dan berani berkata tidak. Sisil pun pulang ke kampungnya untuk berbagi ilmu. Ada orang muda yang mau mendengarkan, tapi sebagian orang dewasa marah. Ini rusak moral, budaya barat. Sisil menjawab dengan tenang, kalau saja aku tahu semua ini, mungkin aku tidak akan menjadi contoh buruknya. Aku hanya ingin menyelamatkan mereka. Sering dihina, Sisil tidak berhenti. Sedikit demi sedikit, orang muda di kampungnya mengerti bahwa tubuh mereka bukan aib, tapi tanggung jawab. Mungkin Sisil terlambat menyelamatkan masa lalunya, tapi ia berhasil menyelamatkan masa depan orang lain. Ingatlah, diam bisa membunuh. Ketidaktahuan lebih mematikan daripada luka. Dan pengetahuan adalah perlindungan paling kuat. Aku Sisil, bukan korban. Aku saksi. Semoga kisahku ini menjadi suara bagi mereka yang belum berani berbicara. Nah, segitu dulu ya cerita hari ini. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan biarkan tabu menutup mulutmu, karena satu kata benar hari ini bisa menyelamatkan 1000 masa depan esok. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.